Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulamihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqsamul ismi, adapun pembagian isim. Jadi ini menjelaskan tentang pada bab ini, adapun ini bab menjelaskan tentang bagian-bagian isim. Pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan tentang tanda-tanda isim. Sekarang pembagiannya. Awalan bi'tibari zuhuri wa adamihi. Yang pertama, isim ditinjau dari zahir, yang nampak dan tidak yang nampaknya, kelihatan dan tidak kelihatannya. Dan qasimu terbagi isim ini ila salasati aqsamin kepada 3 bagian. Pertama, awalan mudhir alif mudhirun. Pertama, isim yang zahir, yang jelas, yang nampak. Terus wahwa makana wadhihu dilalah, isim yang mudhir adalah ma isim kana yang ada isim itu wadhihu dilalah, jelas dilalahnya. Dalam mafhumihi, menjelaskan kepada mafhumnya, atas mafhumnya. Mafhumnya ini isim, mafhumnya ini ma, kembali ke sini. Suwaun itu sama saja, ma'rifat. Akan apakah ada si isim itu ma'rifatan ma'rifat, am nakiratan atau nakirah. Dalam halnya menunjukkan ala hayawanin, baik itu kepada hayawan, au jamadin atau benda padat, au nabatin atau tumbuhan, au ghairi dzalika atau selain daripada itu semua. Itu isim zahir atau isim mudhir. Ba mudmarun isim dhamir. Jadi ini konsekuensinya. Jadi mudhir, mudmir. Jadi mudmir yang dhamir. Atau kita bahasa mudhar yang dizahirkan, kalau mudmar yang disamarkan. Soal sama saja akan apakah ada si isim ini itu dhamir mutakalimin, dhamir mutakalim. Ana seperti anak, wa nahnu seperti nahnu, anak saya, wa nahnu kami. Am dhamiru mukhatabin atau dhamir mukhatab, nahu contohnya seperti anta wa antum, lafaz anta wa antum. Am dhamiru ghaibatin atau dhamir ghaib. Ka huwa wa hiya seperti huwa, hiya dia laki-laki, hiya dia perempuan, wa huwa dan isim yang dhamir ini, isim yang mudmir ini atau isim yang mudmar ini, fi kulli halatin, pada setiap kondisi, yahtaju ia membutuhkan ilama, membutuhkan perkara, yufasiruhu yang menafsirkan, dia butuh kepada sesuatu, yufasiruhu yang menafsirkan ma ini kepada si dhamir, wa yuwaddihuhu dan menjelaskan ma ini hu kepada dhamir. Ini yang mudmar. Mubham, berarti mubham ya, kita konsepkan bahasanya. Yang di atas mudhar, mudmar, yang ketiga mubham. Jim, isim yang mubham. Ka asma'il isyarati, seperti isim-isim isyarah, isim mubham, jadi gak jelas isim isyarah. Wa asma'ul mausulati, dan isim-isim mausul. Wa samai wa sumiyat, dan dinamai isim ini mubhamatan, isim mubham. Kenapa? Li'anna dilalatuha, karena dilalahnya isim ini memberikan petunjuk. Jadi dilalah atau petunjuk isim ini itu ghairu mubhamat, li'anna dilalataha, karena dilalahnya isim ini ghairu wadihatin, itu tidak jelas. Illa bi syai'in kharijiyin, kecuali dengan sesuatu yang kharijiyin, yang bahasa di luar, maksudnya di luar isim itu. Jadi jelasnya bukan pada dirinya, tapi ditentukan oleh musyar ilahnya, yang ditunjuknya. Itu apa ya? Itu buku. Nah, jelasnya melalui buku. Wahwa fismil isyarati, dan adapun dalam isim isyarah, maksudnya syai'in khariji ini, pada isim isyarah, yaitu apa? Ma perkara yusoibuhu, yang membarengi ini si ma
min isyaratin hisiyatin, dari isyarah yang bangsa indrawi. Jadi ini disebutnya amrun kharijinya ini. Ya, dilalatan ghairu wadihatin illa bisyai'in kharijiyyin. Syai' kharij di luarnya itu. Wa fismil mausul, dalam amru khariji pada isim mausul itu silatu mausulin, silah mausulnya. Jadi isim mausul itu mubham. Nah, ia akan jelas ketika ada silahnya. Waktu sora, dan menganggap cukup, meringkas siapa al-Azhuri, Imam Azhuri, fi syarhil Ajurumiyah, pada syarah Ajurumiyah, al-ismil isyarati, pada isim isyarah. Jadi Imam Al-Azhuri itu mencukupkan diri dengan isim isyarah saja, tanpa isim mausul, tanpa itu, hanya mencukupkan dengan syarah isim isyarah saja. Falam yadkhul, beliau tidak memasukkan al-hidiyah, falam yadkhul, maka beliau dan tidak memasukkan beliau al-mausul, pada isim mausul fil mubhami, ke dalam kategori isim yang mubham, tidak. Nah, waktu dan didebat alaihi, atas perkataan beliau, qaul al-Azhari asyurrahu, banyak para pensyarih Ajurumiyah, banyak ya. Jadi isim mubham itu tetap secara umum ini diantaranya adalah isim isyarah, isim mausul. Saya nomor kedua, bi'atibari tadzkir wa ta'nis. Jadi isim itu ada banyak perspektif ya. Nih, sekarang bagian yang kedua ditinjau dari perspektif mudzakkar dan muannasnya. Kalau yang pertama adalah nampak dan tidak nampaknya. Terus yang kedua bi'tibari tadzkiri wa tanisi, dan ditinjau dari ham tadzkir dan tanis. Dan qasimu, maka terbagi ini isim ila mudzakkarin, pada mudzakkar, wa muannatsin, dan muannas. Isim itu ada isim yang menunjukkan pada laki-laki, ada pula yang menunjukkan pada perempuan. Awalan al-ismul mudzakkaru, isim mudzakkar. Wa huwa madalla ala dzakarin, yang disebut isim mudzakkar yaitu isim yang menunjukkan pada zakar, pada kelaki-lakian. Wa yusharu ilaihi bismil isyari hadza, wa yusharu, dan diisyarahi ilaihi padanya, pada madalla ada isim tersebut, bismil isyarati, dengan isim isyarah hadza, yaitu hadza. Jadi musyar ilaihnya ketika laki-laki, maka isim isyarahnya adalah hadza. Nahu kaulika, contohnya seperti ucapan engkau, hadza rajulun, hadza ini rajulun, laki-laki, wa hadza farsun, dan ini adalah kuda, wa hadza kitabun, dan inilah kuda, dan inilah kitab. Ini kitab, faros, rajul, ini merupakan isim yang mudzakkar, isim yang menunjukkan laki-laki, karena bisa ditunjukkan dengan hadza. Tsaniyan al-muannas, nomor kedua adalah isim muannas, wa huwa madala ala unsan, yaitu isi yang menunjukkan pada kewanitaan, feminin ya. Wa yusharu ilaihi bismil isyarah, dan isyarahi ilaihi padanya, pada madala ala unsan atau al-muannas bismil isyarati hadhihi, dengan isim isyarah hadhihi. Nah, dua nih, wa huwa nau'ani, isim muannas ini ada dua jenis. Ahaduma, salah satunya dari kedua jenis tersebut adalah satu al-muannatsul haqiqiyyu, satu muannas hakiki. Wa huwa alladzi yalidu wa yatanasalu, yaitu sesuatu, yaitu muannas, yalidu yang melahirkan, wa yatanasalu, dan berketurunan. Walau kana tanasuluhu ala tariqil bid wa tafrih, sekalipun berketurunan ini siladi, si muannats ini, ala tariqil bid, dengan cara bertelur, wa tafrih maksudnya bertelur, tafrih sama bid itu sama ya, ngendog gitu ya, ngendog, dengan cara ngendog, dengan cara bertelur. Wala budda fi lafdzil muannatsil haqiqi, dan siyogianya pada lafaz muannas hakiki, min alamati ta'nisin, dari min alamati ta'nisin dari alamat ta'nis, tuhiratin, yang jelas. Jadi ketika muannas itu muannas hakiki, maka alamatu ta'nisnya harus jelas.
Itu yang pertama. Au muqaddaratin, atau dikira-kirakan kalau nggak jelas. Mithlu, contohnya mithli sakinatin, seperti lafaz sakinah. Sakinah itu kan ada tak ini menunjukkan pada muannas. Salma ini juga muannas. Kalau ini dengan tak tanis sakinah, dengan tak yang menunjukkan pada muannas, ya ini tak ini ya. Yang kedua, Salma ini menunjukkan muannas nih, alifnya. Jadi muqaddarah kalau ini. Wa Hindun juga sama. Jadi tak ada dikira-kirakan, karena menunjukkan nama muannas. Muannasnya hakiki. Wa baqaratun, baqar sama ini tak tanis, menunjukkan tak muannas. Wa yamamatu, wa baqarun, wa yamamatun, dan yamamah. Ini semua juga sama muannasnya, muannas hakiki. Ini wal akhir, adapun isim yang kedua, isim yang muannas yang bagian nomor 2 yang terakhir adalah al muannatsul majazi, adalah muannas majazi. Wa huwa alladzi la yalidu wa la yatanasalu, yaitu lawan daripada di atas, yaitu isim yang tidak beranak dan tidak berketurunan. Jadi tidak memiliki keturunan ya. Sawaun akana lafdhuhu makhtumatan, sama saja apakah lafaz ini si muannas majazi itu makhtuman bi alamati ta'nisil dhahirah, dipungkasi dengan alamat ta'nis yang zahir. Kasafinatin, seperti safinah, jelas ya ini safinah, perahu itu muannas kalimatnya, muannasnya majazi karena perahu beranak yang enggak beranak. Wa maidatin, dan maidah, atau yang zahirah selain dari zahirah, muqaddaratin, atau dikira-kirakan. Mithli syamsin, seperti lafaz syamsin, matahari. Wadarin, lafaz dar. Wasabili ila ma'rifati ta'nisil kalimah ta'nisan majazian wa huwa sima' warid. Dan adapun cara untuk mengetahui tak tanis kalimah, kemuanasan kalimah yang ta'nisan majazian, yang muannas majazi, bagaimana cara mengetahui kemuanasannya? Ya, itu bahwa sima'ul warid, yaitu mendengarkan langsung al-waridi yang datang anil arabi, langsung dari Arabnya. Ya minimal kita lihat dari kamus ya, dari kamus atau dari ensiklopedia atau tesaurus yang berkaitan dengan itu mudzakkar sama muannas yang besar, misalnya lisan Arab ya itu. Oke, ini kita lanjutkan. Alamatu ta'nisi, tanda tanis. Yang pertama adalah ta'u ta'nisi al-zahirati al-obil muqaddarati. Yang pertama tanda muannas adalah ta' tanis, baik itu zahir atau dikira-kirakan. Fi mithli, pada seumpama azizah, lafaz azizah. Ardin, lafaz ardin. Ini kan zahirah, jelas clear tuh tak. Kalau ini mah muqaddar dikira-kirakan. Yang kedua alif ta'nis al-maqsur. Alif ta'nisil maqsurati, alif ta'nis maqsurah. Hubla, busyra, salwa, ridha. Ini kita udah jelaskan pada an-nahwi at-tatbiqi ya, tentang bagaimana alif ta'nis al-maqsurah. Silahkan dilihat lagi pada video yang pernah dijelaskan. Yang kedua alif ta'nisil mamdudah, pada alif ta'nis mamdudah. Fi mithli asyura'a hasna ulia. Nah ini juga alif ta'nis mamdudah. Yang pertama tak tanis yang zahirah atau muqaddarah, yang kedua alif ta'nis maqsurah, yang selanjutnya alif ta'nis al mamdudah. Ini cara mengetahui muannasnya. Nah, selanjutnya adalah audhu dhamir mu'annasan ala kalimah. Audhu dhamir, kembalinya dhamir mu'annasan, halnya mu'annas, ala kalimah, atas suatu kalimat. Contohnya al-athwabul jadidatu labistuha.
Famaji'u dhamir, nah ini ha nih contohnya, baju yang bagus, habis itu ha yang aku pakai, nya yang aku memakai padanya. Famaji'u dhamir ha mu'annas sandala ala anal athwab mu'annas. Jadi didatangkannya dhamir ha di sini. Nah, di sini dhamir ha menunjukkan bahwa si athwab ala anal athwabu mu'annasatan. Gitu. Ala anal athwaba mu'annasatun, ya. Bahwa sesungguhnya baju itu kalimat mu'annas, ya. Ala anal athwaba mu'annasatun. Jadi si ha itu jadi indikator bahwa athwab itu adalah mu'annas. Berarti ini cukup jadi indikator bahwa ini adalah mu'annas. Aqsamul mu'annas, pembagian mu'annas, lafaz-lafaz yang menunjukkan feminin, ya, perempuan. Wayan qasimu, dan nerima terbagi al mu'annasu, mu'annas itu indal ba'di, menurut sebagian ulama ahli nahwu, ila arba'ati aqsamin, pada 4 bagian. Yang pertama mu'annasun lafdhiyun wa ma'nawiyun, mu'annas baik secara lafaz maupun secara makna. Wa huwa madalla ala mu'annatsin haqiqiyyin, yaitu mu'annas yang menunjukkan kepada kemu'annasan, yaitu lafaz yang menunjukkan pada mu'annas secara hakiki, betul-betul mu'annasnya. Walahiqat, dan mengikuti hu kepadanya alamatu ta'anisi, tanda ta'anis. Jadi penting sekali, ya, memperhatikan tanda-tanda ini, karena nanti kalau kita bertemu dengan dhamir, nanti rujuknya kemana. Nah, ini salah satu arti penting kita memahami mudzakkar mu'annas. Mislu Fatimatu, contohnya seperti Fatimah, Su'ada, Khansa, ini sama. Ini, ya, ini menunjukkan pada mu'annas secara hakikatnya. Dan diikuti pula tak tanis, diikuti pula tak tanis atau sesuatu yang menunjukkan mu'annas, yaitu ini alif maksurah dan alif mamdudah. Nomor ba, mu'annatsun ma'nawiyun faqat, mu'annas secara makna, hanya secara makna saja. Wa huwa madalla ala mu'annatsin haqiqiyyin, yaitu perkara yang lafaz yang menunjukkan pada mu'annas secara hakikat. Walam tulihqu alamatu ta'nis, dan tidak mengikuti kepadanya, kepada madalla ini, alamatu ta'nis, ta'tanis. Itu Su'ad, Hindun, Nawal, Zainab, ini kan nama-nama mu'annas tapi tidak ada tanda ta'nisnya. Yang selanjutnya mu'annatsun lafdhiyun faqat, mu'annas secara lafaz, hanya supaya lafaz. Wa huwa madalla ala mudzakkarin, yaitu lafaz-lafaz yang menunjukkan pada mudzakkar. Walihaqathu alamatu ta'nis, dan mengikuti padanya alamat ta'nis. Jadi mudzakkar kalimatnya tapi ada tak tanisnya, ada alamat ta'nisnya. Mithlu Antaza, Hamzah, Talha, Utsbah, ini kan nama-nama ada tak tanisnya. Muawiyah, ini kan kayak perempuan, ya, tapi ininya pada lafaz mudzakkar, ya, tapi ada alamat ta'nisnya. Yang ketiga mu'annatsun majaziyun, mu'annas majazi. Wa huwa madalla ala mu'annatsin ghairi hakikin, yaitu sesuatu yang menunjukkan pada mu'annas tapi selain hakikat. Gitu, ya. Jadi mu'annas majazi itu yang menunjukkan kepada mu'annas tapi tidak secara real, ya. Wa amilatul arab majazan mu'amalatal mu'annas, dan orang Arab memperlakukan hu kepada mu'annas majazi ini. Siapa orang Arab majazan secara majaz, mu'amalatal mu'annas, dengan cara memperlakukan ini si mu'annas majazi ini diperlakukan sebagai mu'annas. Jadi mu'annas saja hukumnya. Itu orang Arab. Mithlu asyamsu wal ardu, contohnya seperti lafaz asyamsu, ardu, dar, ain, sohra, mimbodah, ini semuanya adalah mu'annas tapi mu'annasnya mu'annas majazi. Atsani min aqsamil kalimah wa huwa al-fi'lu, nanti kita lanjutkan bahasan pada al-fi'lu, bagian kalimat nomor
bagian-bagian kalimat nama selanjutnya nomor 2 maksud ialah adalah pembahasan tentang fi'il. Wallahu a'lam bishawab.